Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang mohon izin share screen ya. Iya, Pak. Mohon bersabar karena kelihatannya ada delay. Belum tampil kan share screen-nya Pak Bambang? Iya, belum, Pak. Belum, Pak. Sudah tampil? Sudah tampil ya? Belum, Pak. Belum, saya belum, Pak. Coba saya tak double ya. Belum muncul ya layar catatan saya ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kok berhenti membagikan layar? Sebentar. Sudah ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini yang tak pakai catatan dari 12.2 yang videonya kemarin saya bagikan ke kelas ya. Jadi atau coret-coretannya saya hapus untuk dicoret lagi, bagaimana? Gimana enaknya? Coretannya dibiarkan atau coretannya dihapus? Dihapus aja, Pak. Oh, dihapus mulai. Iya, Pak. Coret-coret dari awal aja, Pak. Oke, saya hapus dari awal gitu. Bentar ya.
Oke, sudah. Udah ya? Udah bersih? Baik, kita mulai. Jadi kecekungan kurva itu mempelajari tentang bagaimana bentuk cekung suatu kurva. Ya. Nah, di sini ini fungsinya adalah fx sama dengan sin x. Ya. Fx sama dengan sin x. Kelihatan coretannya Pak Bambang? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Kelihatan, Iya. Pak. Nah, fx cekung bawah nah, dikatakan cekung bawah itu jika kecekungannya menghadap ke bawah. Ini namanya cekung bawah. Ya, kalau cekungnya menghadap ke atas, ini namanya cekung atas. Ya, yang ini juga sama, ini cekung atas karena cekung ke atas. Untuk masalah persepsi cekung bawah, cekung atas sudah aman ya? Halo? Aman? Aman, Pak. Aman, oke. Baik. Insya Allah aman, Pak. Nah, ini cekung bawah. Cekung ke bawah ini pada grafik, kalau berdasarkan grafik, ini intervalnya adalah 0 derajat hingga 180 derajat. Ini cekung bawah. Nah, fx cekung atas ini pada interval ya minus 180 lebih kecil dari x lebih kecil dari 0 atau 180 derajat lebih kecil dari x lebih kecil dari 360 derajat. Kalau berdasarkan grafik ya, berdasarkan grafik. Oke, sampai sini aman ya. Jadi untuk melihat cekung atas, cekung bawah, di situ kita bisa memperkirakan. Kalau berdasarkan grafik memperkirakan ya. Tetapi kalau nanti menggunakan turunan kedua, maka kita akan tahu batas peak-nya. Oke. Yang perlu dilakukan untuk menentukan kecekungan ke bawah ini. Oke, saya turunkan ya. Insya Allah ini saya rekam ya. Jadi nanti bisa diulang lagi. Boleh saya lanjut ke bawah? Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Baik. Fx sama dengan sin x. Oke, turunan pertamanya apa? Fx sama dengan cos x. Oke. Sama dengan cos X. Turunan keduanya fx sama dengan min sin x. Oke. Nah, nanti untuk menentukan batas kecekungan ini menggunakan turunan kedua. Ya. Jadi f double aksen x atau hn ya, harga 0 untuk turunan kedua ini namanya adalah titik belok. Titik belok ya. Titik belok. Oke, kita cari min sin x sama dengan 0. Ini berakibat apa? Sin x sama dengan 0 ya, atau sama dengan sinus K kalikan 180 derajat. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Kalau ada delay diinfokan ke Pak Bambang ya. Oke, Bisa, berarti Pak.
Berarti X-nya sama dengan Ya, Pak. K kali 180 derajat. Berarti X-nya ini anggotanya adalah, kalau tadi menurut gambar berarti min 180, 0, 180, 360 derajat. Saya ngikut gambar ya, intervalnya dari min 180 hingga 360. Oke. Nah, ketika kita gambar dalam sebuah garis bilangan ya, min 180 karena ini merupakan titik belok, maka tidak boleh diarsir. 360 juga titik belok, tidak boleh diarsir ya. Oke. Lalu ada 0, ada 180. Oke. Nah, sebelum ini kan batasan-batasan ya, naik apa, cekung bawah, cekung atas, cekung itu, ini batasannya. Nah, bagaimana sebetulnya amal muasal kita bisa mendeteksi apakah dia cekung bawah atau cekung atas? Kita kan sudah belajar stasioner ya. Ya. Stasioner ya. Stasioner berarti apa? F aksen X sama dengan 0 ya. Oke. Cos X sama dengan 0 atau sama dengan cos 90 derajat plus K kalikan 180 derajat. Kan gitu ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini saya nunjukkan kelanjutannya ya. X sama dengan 90 derajat plus K kalikan 180 derajat. Sehingga X-nya anggotanya berapa? Min 90 ya. Terus ketika K-nya min 1 min 90, K-nya 0 90. Terus 270 ya. Oke, ini yang dari interval yang diamati. Perhatikan. Ya, di sini ada min 90. Batasnya 9. Pak Bambang, mohon ya. maaf, Pak. Ya. Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Ini emang Bapak nggak nulis atau delay ya, Pak? Oh, delay ternyata, Pak. Oke. Nggak jadi. Nggak jadi. Pak. Oh, Tadi delay. sempat delay gitu. Oh iya, sebentar. Perlu diulang? Enggak ya, ini untuk stasioner Ya, biasa boleh, kan? Pak. Yang dari yang cos X aja, Pak. Cos X sama dengan 0 kan, karena turunan pertamanya kan cos X ya. Nah, ini kan sama X kan stasioner ya. Berarti X-nya kan ketemu. Ini min 90 ya. Terus 90 derajat ya. Di sini 270 derajat kan gitu ya. Oke. Kalau kita lihat interval naik turun, kita ambil titik uji. Ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4 ya. Kalau dilihat dari naik turunnya interval ya. Oke. Perhatikan. Kalau kita ambil daerah 2, 60 ya. 60 derajat kan daerah 2 ya. Oke. Daerah merah ya, saya bilang daerah merah bukan daerah hitam ya. Merah itu berarti stasioner ya. Oke. Berarti F aksen 60 sama dengan cos 60 sama dengan setengah ya. Setengah berarti positif. Berarti daerah 2 ini adalah positif. Yang ini negatif. Ini negatif, positif ya. Oke. Perhatikan, kalau negatif itu artinya apa? Stasionernya
turun ya. Nah, turun, berhenti di stasiun, positif naik ya. Oke. Gambarnya udah keluar kan ya? Oke. Yang stasioner kedua Pak. Sudah, Pak. ini naik sampai stasiun, berhenti, lalu turun ya. Stasioner ketiga turun, berhenti di stasiun, naik. Perhatikan di sini. Kalau dilihat dari stasionernya, sketsa stasioner berarti daerah 180 hingga 0 ini adalah cekung kemana? Arahnya kemana? Ke atas ya. Berarti ini cekung ke atas ya. Yang ini adalah cekung ke bawah ya. Ke bawah. Yang di sini adalah cekung ke atas ya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa diikuti enggak? Pak, saya mau tanya. Bisa, Pak. Boleh, silakan tanya. Pak, itu kan yang tadi waktu uji titik itu kan, itu Iya. nanti uji titik ya Pak ya? Uji titik untuk Nah, stasioner. itu Untuk stasioner. uji titik untuk stasiun. Stasioner kan berarti turunan pertama. Oh ya, itu kan kayak nentuin positif negatifnya itu kan Pak? Iya. Nah itu berarti kayak nggak bisa yang plus minus gitu ya Pak ya? Tuh bisa, itu plus minus. Batasnya kan merah. Stasionernya kan lingkaran merah itu Lydia. Kan stasionernya kan negatif 90, 270, kan ini. Nggih. Berarti dalam satu area itu dibagi dua oleh stasioner ya, Pak? Ini kan maunya tak gabungin ya. Tak gabungin batas kecekungan. Yang hitam itu adalah batas kecekungan. Itu ditentukan oleh turunan kedua. Nggih Pak. Sudah ya. Nah, di antara batas Ya, itu saya paham Pak. di antara batas kecekungan itu ada namanya stasioner. Oke. Ini Ya, Pak, ya, Pak. ini Pak Bambang mau membawa bahwa untuk menentukan kecekungan nanti cukup menentukan turunan keduanya saja. Ini kan sudah mendapatkan visual ya. Berarti nanti turunannya bagaimana dites pada turunan kedua. Bisa diterima? Bingung ya? Berarti dalam satu area dibagi lagi menjadi 2 stasioner ya Pak. Nah ternyata bingung ya. Oke. Kalau begitu saya hentikan dulu yang batas kecekungannya ya. Pakai stasioner aja. Oke deh, pakai stasioner aja. Oke, sudah ya. Nah, ini kan min 180 karena bukan stasioner boleh diarsir ya. Ini 360 bukan stasioner maka boleh diarsir. Oke, sampai sini masih ada kebingungan? Sudah tak perbaiki gambarnya? Kevin, ayo open mic, Vin. Halo Kevin Anugrah. Oh, RZ saya bermasalah Pak. Oke, enggak apa-apa. Coba diketik di chat. Apakah sudah jelas menjawab pertanyaanmu, Vin?
Coba ketik di chat, Vin. Yang lain bagaimana? Bisa ngikuti ya? Paham ya? Jadi Pak, ini paham, Pak. Pak Bambang hanya baru berbicara stasioner. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, ternyata kan seperti itu. Lah kalau kita buat lagi sebuah garis bilangan kan gitu ya. Oke. Daya ini tadi tak geser, ini cekung ke atas ya. Oke, ini tadi yang bawah stasioner ya. Nah, ini saya buat lagi satu garis bilangan lagi yang panjangnya sama. Ini adalah untuk batas kecekungan ya. Min 180 derajat, 360 derajat. Oke. Lalu 0 sama 180 derajat. Oke, sudah ya. Kan berarti daerah kecekungan di sini ada daerah 1, daerah 2, ada daerah 3. Gimana, bisa diikuti? Halo, bisa diikuti? Gambarnya Oh, gambarnya delay, masih itu. Gambarnya delay, Pak. Iya, sih, sabar. Kelihatannya jaringannya Pak Bambang sih, sebentar. Saya pindah jaringan dulu sebentar. Sabar ya, sebentar. Nah, saya tak pindah ke jaringan saya sebentar. Semoga nanti tidak delay. Oke, sudah. Sekarang yang satunya sebentar. Sudah ya. Mari kita lanjutkan. Sudah. Nah, yang hitam Oke, di sini ada 3 daerah. Sudah ya, untuk yang batasan untuk kecekungan ada 3 daerah. Kita tes turunan keduanya. Ini sin ya.
Kita ambil 30 berarti daerah 2 ya. Berarti sama dengan min sin 30 derajat. Berarti sama dengan berapa? Min setengah ya. Berarti daerah 2 ini negatif, daerah 1 positif, daerah 3 positif. Apakah bisa diikuti? Bisa ya. X sama dengan 30, daerah 2 ya. Ini daerah kecekungan. Jadi ketika kita kombinasikan antara stasioner dengan turunan kedua, berarti dikatakan cekung ke atas jika turunan keduanya nanti positif. Cekung ke bawah ini adalah wilayah cekung ke atas ya. Cekung ke bawah jika turunan keduanya negatif. Ya, jadi F cekung atas, cekung ke atas hanya jika F double aksen X positif. Ya. F cekung bawah hanya jika F double aksen X negatif. Oke, gampang ya? Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi nanti untuk selanjutnya kita tidak menggunakan stasioner lagi untuk menentukan cekung atas, cekung bawah, tapi langsung ke turunan kedua untuk menghemat energi ya. Oke. Nah, ini kita lanjut contoh soal 1 ya. Perhatikan contoh soal 1. Di BTS contoh soal sudah dicek soalnya sama atau belum? Sama ya, halaman 3. Halo, sudah ketemu? Halo, suaranya Pak Bambang masuk enggak ya? Sudah. Sudah ya? Sudah masuk, Pak. Oke, baik. Kita langsung to the point ya. Bagaimana menentukan cekung ke bawah ya? Kita kan maunya menentukan cekung ke bawah ya. Interval yang diamati adalah 0 hingga 360. Oke. Kita punya fx sama dengan cos 2x min 30 derajat. Kita cari turunan pertamanya. Min 2 sin 2x min 30 derajat. Benar ya? Masih ada delay? Tidak ada kan ya? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Berarti jaringannya sudah aman. Oke, turunan keduanya delaynya nggak terlalu panjang kan ya? Berarti min 4 cos 2x min 30 derajat. Oke ya? Sudah. Sekarang kita cari HN-nya. HN untuk turunan kedua, F double aksen X sama dengan 0. Berarti apa? Min 4 cos 2x min 30 derajat sama dengan 0. Nah, ini berarti sama halnya dengan cos 2x min 30 derajat sama dengan 0 ya. Berarti apa? 2x min 30 derajat sama dengan apa? 90 derajat plus K kalikan 180. Ini langkahnya saya perpendek ya. Bisa diterima? Ada yang bingung? Bisa, Pak. Bisa. Sudah, Pak. Oke. Berarti kan 2x-nya didapatkan 120 ya. Plus K kalikan 180 derajat. X-nya ketemu 60 derajat plus K kalikan 90 derajat. Oke ya?
X-nya anggotanya didapat. Ketika K-nya min 1, maka negatif tidak masuk. Berarti 60 derajat dan 150. Ya, 150 derajat ya. 150 derajat terus berapa? 240 derajat dan berapa? 330 ya. Iya Pak. Loh Pak, kok ada 4? Iya, karena dicontoh di situ intervalnya kan hanya sampai 180 ya. Soalnya intervalnya, sedangkan yang ditulis Pak Bambang di sini adalah sampai 360. Oke, supaya ada bedanya. Ya. Oke. Sekarang kita gambar garis bilangan mengenai batas kecekungan itu tadi. Oke. 360 dan 0 bukan batas, berarti 0 derajat. Ini boleh diarsir. 360 juga boleh diarsir. Terus kita tempatkan batas-batas kecekungan. 60, 150, 240, 330 ya. Oke, berarti ada berapa daerah ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 daerah. Oke. Kita ambil titik uji yang paling mudah untuk kita hitung. Cos 2x min 30. Berarti kita ambil x sama dengan 45 ya. Supaya nanti hasil yang di dalam kurung jadi 60 ya. Oke. X 45 anggota 1 ya. Anggota 1 kan ya? Anggota 1. Iya Pak. Kita cek turunan keduanya 45. Sama dengan berapa? Min 4 cos 60. Gimana? Aman ya? Sama dengan min 4 kalikan setengah sama dengan negatif 2. Berarti negatif ya. Berarti daerah 1 ini adalah negatif. Daerah 2 positif, negatif, positif, negatif. Oke, pertanyaannya adalah cekung ke bawah. Ya. Jadi F cekung ke bawah nol lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 60 atau 150 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 240 atau 330 derajat lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, bagaimana? Apa bisa dipahami? Nah, kalau disesuaikan dengan contoh soal yang ada di BTS sampai 180 berada di sini kan ya. Nih, 180 karena dia bukan batas kecekungan maka boleh diarsir kan gitu ya. Berarti nanti di sini yang ini batasnya 180. Gimana? Apakah jelas atau tambah bingung? Berarti untuk Ya? Ya Kevin? bisa itu tadi duluan Pak. Saya nanti aja Pak. Siapa yang duluan? Ayo silakan. Saya Pak. Oke. Untuk uji titiknya berarti yang misalnya 45 itu dari elemen dari
daerah 1 itu bisa Nah. langsung dimasukin ke turunan keduanya. Iya, langsung diturunin keduanya karena kita langsung batas kecekuan. Tadi kan kita udah dapat ya, kalau cekung ke atas berarti positif, turunan keduanya ya. Oke, saya geser ke atas ya. Nih. Cekung ke atas kan berarti turunan keduanya positif ya. Oke, cekung ke bawah daerahnya negatif, cekung ke atas daerahnya positif ya. Gimana Ezra? Iya Pak, paham. Jadi langsung ke turunan kedua. Sehingga lebih simpel. Oke, silakan Kevin. Ezra sudah? Untuk ini Pak, untuk berarti kita nggak perlu gambar kecekungan kurvanya ya Pak ya? Cuma dari turunan kedua ditentuin negatif apa positifnya aja. Iya, cuma juru nyari apa interval kecekungan kok. Iya. Oke, untuk memperkuat lagi kita yang untuk contoh 1 sudah tanpa ada pertanyaan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Bambang, saya mau tanya. Iya, silakan Sofia. Jadi kita itu nitik ujinya pakai turunan yang kedua. Iya, untuk kecekungan ya. Iya. Nah, untuk kecekungan iya. Iya. Mm-mm. Kalau saya nitik ujinya pakai turunan yang pertama gimana Pak? Boleh. Apa beda apa sama? Sama. Cuma pada turunan pertama nanti kamu tidak ketemu batas kecekungannya. Oke Pak. Jadi pakai yang kedua aja ya Pak? Iya, kalau misalkan kita ditanyakan kecekungan kurva, ya langsung turunan keduanya aja. Oke Pak. Oke. Yuk, ada lagi? Sudah? Bisa lanjut? Oke. Kita lanjut ke contoh kedua. Oke, contoh kedua. Contoh kedua ini soalnya apakah sesuai dengan soal di contoh? Ya, sesuai ya. Batasnya 360 ya. Oke. Ini sama dengan contoh soal. Ini cuma Pak Bambang nggak bisa ngetik lebih kecil sama dengan, saya tambahi di sini. Oke, sudah dicek soalnya sudah sama persis ya dengan yang ada di PTS ya. Sudah? Iya Pak. Oke, yuk kita mulai. Apa yang harus kita lakukan? Pertama mencari fx-nya sama dengan apa dulu? 3 sin X plus 25 ya. Oke, berarti turunan pertamanya sama dengan apa? Min 3 cos X plus 25 ya. Oke, turunan keduanya tiga ya, sin X plus 25. Oh, delay ya? Masih delay Pak. Oke. Padahal bandwidthnya tinggi loh sudah.
delaynya panjang ya. Sudah, UK 9 nomor 1 ya. UK 9 nomor 1. Gimana untuk menyelesaikan ini? Berarti kita cari turunan pertama dan turunan kedua. Fx sama dengan cos X plus 45 derajat ya. Turunan pertamanya berapa? Halo? Min sin X plus 45. X plus 45 derajat ya. Oke, turunan keduanya min cos X plus 45 derajat. Oke. Sekarang saya akan coba mengajak lebih cepat ya. HN. Ya. Berdasarkan HN, maka cos X plus 45 derajat sama dengan 0 ya. Ya. Oke, ini agak cepat ya. Ini untuk menjawab pilihan ganda. Berarti X plus 45 derajat sama dengan 90 plus K kalikan 180 derajat gitu ya. Oke. Gimana? Ya aman Pak. Aman. Oke. Aman. Berarti X-nya dapat berapa? 45 derajat plus K kalikan 180 derajat ya. Oke. Berarti X-nya anggotanya siapa saja? 45 derajat sama 225 derajat ya. Oke, aman? Aman. Aman. Kita gambar. Kita gambar garis bilangannya. 0 360 derajat. Pembuat nolnya ketemu 45 derajat sama 225. Oke, ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke, kita uji mau daerah berapa yang memudahkan? Daerah 1 ya. Daerah 1. X-nya sama dengan berapa? 15. Oke, cantik, 15 anggota 1. Oke. Berarti F double aksen 15 sama dengan berapa? Min kosinus 60 ya. Sama dengan min setengah, berarti negatif. Berarti daerah 1 ini negatif, daerah 2 positif, daerah 3 negatif. Yang ditanya adalah daerah cekung bawah. Berarti F cekung bawah pada berapa? 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 45 atau 225 derajat 225. lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke ya. Ini diarsir. Yang ini diarsir. Daerah yang diharapkan adalah yang cekung ke bawah. Nah, ini daerahnya. Oke. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah jelas. Oke. Coba kerjakan yang nomor 2 ya. Bisa? Pak, izin tanya Pak. Iya, silakan. 0 itu positif atau negatif Pak? 0 itu tidak positif juga tidak negatif. Semisal ini tadi diuji di area 2 ya Pak ya. Saya ambil X-nya 45. Tuh, 45 nggak boleh dipakai. 45 itu bukan di daerah 1, bukan daerah 2.
45 itu ada di daerah batas. X sama dengan pembuat 0 tidak boleh dipakai untuk menguji. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Kevin. Ada lagi pertanyaan? Jadi pengujinya itu tidak boleh menggunakan titik-titik batas ya. Karena pada titik batas itu adalah titik-titik transisi di mana dia tidak cekung atas maupun tidak cekung bawah. Oke. Sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 mau dikerjakan dulu apa langsung dibahas bareng? Coba kerjakan dulu aja, Pak. Oke, saya tunggu. Baik, UK 9 nomor 2. Ini gimana? Udah benar? Atau ada pertanyaan? Benar, Kak. Benar. Oke, bagus. Coba kerjakan untuk UK 3. Ada pertanyaan ini untuk UK 9 nomor 2? Udah benar semua ya? Udah, Pak. Udah, oke. Sudah. Oke, sekarang coba kerjakan yang nomor 3. Yuk kita cek soal nomor 3. Gimana? Benar? Benar, Pak. Benar, alhamdulillah. Oke, nomor 3 benar. Berarti kan sudah tidak ada masalah ya dengan kecekungan ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain? Pak Bambang, Pak. Nggih, Itu yang Duh, hilang gambarnya. yang nomor 3 ta? Iya, yang tadi itu loh, Pak. Hah? Bentar. Itu yang dapat 15 itu dari kayaknya dikalimin 1 ta, Pak? Iya. Oh, alah. Jadi di situ yang dilihat itu interval yang diamati. Jadi K-nya min 1, min 2 itu tergantung interval yang diamati. Ya, siap. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kalau min 1 itu intervalnya gimana, Pak? Ini kan kita punya ini ya. Nah, ini lebih gede. Oke, perhatikan. Kita kan punya ini kan umumnya ya 105 derajat plus K kali 90 ya. Oke, Ya. sampai sini aman ya. Oke, perhatikan. Kita mulai dari K min 2. Negatif kan kalau K min 2? Benar ya? K min 2 kan negatif Ya, ya? Negatif. Negatif 70 kan? Nah, berarti kan bukan termasuk pada interval yang diamati. 0 sampai 180. Iya. Oke. Kita lanjutkan K min 1. Kalau K min 1 berarti 105 dikurangi 90 kan ya? Ketemu 15. Iya. Ketika K0 105. Ketika K2 lebih dari 180 karena 195. Jadi yang menentukan nilai K-nya itu mau berapapun itu tergantung pada interval yang diamati ini tadi.
Gimana, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Pak, lanjut Pak. Lanjut. Oke, nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Yuk kita bahas bareng ya. Oke, nomor 4. Perhatikan interval yang diamati adalah 0 hingga 180 ya. Oke. Kita punya fx sama dengan berapa? 2 sin 2x min 60 derajat ya. Oke, turunan pertamanya sama dengan 4 cos 2x min 60 derajat ya. Iya Pak. Turunan keduanya sama dengan min 8 sin 2x min 60 derajat ya. Iya Pak. Oke. Hn f double aksen x sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini berakibat apa? Sin 2x min 60 derajat sama dengan 0 ya. Oke. Aman atau bingung? Sinnya itu nggak ikut min ya Pak? Nah, kalau bingung ya ditulis aja min 8. Nah, min 8 ini kan nggak 0. Berarti kan yang 0 adalah sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Kalau gini pasti nggak bingung ya. Cek delay. Ada delay. Kok ada delay lagi ya? Oh, sudah tidak delay ya. Sudah nyampe gambarnya ya. Oke, sudah nyampe ya. Mudah-mudahan itu ini kan ya. Kalau sampai sini sudah tidak bingung kan ya? Halo? Aman ya? Min 8-nya itu diapain? Gimana? Min 8-nya itu diapain kok bisa hilang Pak? Lah, min 8 kali berapa sama dengan 0? Kalau nggak dikali 0? Dikali 0 berarti Pak. Bukan. Nah, ini kan min 8 kali sesuatu sama dengan 0 kan? Atau bagi aja min 8 semua kedua sisi. Bagi min 8 kan berarti sin 2x min 60 ya. 0 dibagi min 8 kan juga 0 ya. Oke? Oke Pak. Oke. Sudah ya. Nah, dari sini berarti didapatkan ya. Berarti 2x-nya min 60 derajat sama dengan K kalikan 180 derajat ya. Abinya ngajar sebentar ya. Oke. Sudah ya. Berarti 2x sama dengan berapa? 60 derajat ditambah
K kalikan 180 derajat. Berarti X-nya didapat 30 derajat plus K kalikan 90 derajat. Bentar, masih delay. Sambil dicoret-coret nak ya. Kelihatannya laptopnya Pak Bambang yang sudah kepenuhan ini. Kepenuhan video harus dihapus sih. Ya coba ditulis. Sudah itu, sudah. X sama dengan, berarti X-nya anggotanya siapa saja? X anggotanya 30 derajat ya. Kalau min 1 kan jelas negatif ya. Oke, terus 120 derajat. Terus kalau K-nya 2 memenuhi enggak? Enggak ya. Jadi hanya ada 2. Oke, kita gambar 0 karena bukan pembuat 0, bisa diarsir 180 derajat juga diarsir ya. Lalu pembuat 0-nya ada 30 derajat sama 120 derajat. Oke, ada daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Oke, aman ya. Kita mau ambil uji X sama dengan berapa ini? Biar gampang. 60, Pak. 60. Boleh, berarti daerah 2 ya. Daerah 2. Oke, berarti F double aksen 60. Berapa? Berarti min 8 sin 60 ya. Oke, berarti berapa? Min 8 kali setengah akar 3 ya. Sama dengan min 4 akar 3. Negatif ya. Berarti daerah 2 negatif, positif, positif. Yang diminta adalah cekung atas ya. Ini yang diminta adalah cekung atas. Berarti cekung atas berarti apa? Yang positif. Nah, berarti F cekung atas pada berapa? 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 30 derajat ya, atau 120 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 180 derajat. Gimana? Aman ya? Aman. Oke, aman. Lanjut ke nomor 5. Atau ada pertanyaan lagi? Ya Ezra, ada yang mau disampaikan Ezra? Itu Pak, cuma review buat yang untuk mencari nilai maksimum atau titik maksimum itu Pak. Oke, kamu mau minta bahas soal nomor berapa, halaman berapa?
Ada soal PH, ada soal PAS, silakan dipilih itu soalnya. Sudah ketemu Ezra? Nomor 9, Pak. Halaman berapa? UK 8. UK 8 nomor 9 ya. Oke. Oke. UK 8 nomor 9 halaman 62 ya. Oke, benar Ezra? Iya, Pak. Oke. Pada UK 8 nomor 9, di situ pertanyaannya adalah jika F dinyatakan Fx sama dengan ya, Fx sama dengan sin 3x plus cos 3x ya, interval pengamatan 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 120 derajat ya. Yang ditanyakan adalah titik minimum. Ya. Oke. Sudah ya? Baik. Berarti kita menggunakan apa ini? Menggunakan stasioner. Nah, berarti langkahnya adalah mencari stasioner. Berarti apa? F aksen X sama dengan 0 ya. Oke. Turunannya apa itu? 3 cos 3x min 3 sin 3x sama dengan 0 ya. Sudah aman? Aman ya. Oke. Nah, ini karena ada dua yang tidak diketahui, maka kita bikin menjadi tunggal. Kita bagi 3 cos 3x, sehingga ketemunya 1 dikurangi tangen 3x sama dengan 0. Gimana, aman? Aman ya. Oke, dengan demikian tangen 3x sama dengan 1 ya. Aman? Aman. Tangan 1 itu berapa? Tangan 45 plus K kali 180 derajat. Ya, karena tangan periodenya 180. Oke. 3x sama dengan 45 derajat plus K kalikan 180 derajat. X sama dengan 15 derajat plus K kalikan 60 ya. Berarti X nya anggotanya berapa aja? 15 derajat 75. Ada lagi? Sudah ya? Ya sudah ya. Oke, kita gambar sekarang. Kita gambar di garis bilangan. 0 derajat bukan stasioner, 120 derajat juga bukan stasioner.
Oke, stasionernya adalah 15 sama 75 derajat. Oke, ada daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Oke, sudah muncul ya. Oke, kita ambil titik uji berapa? X sama dengan berapa? X sama dengan 10 ya. Anggota 1 ya. Oke. Gimana? Oke ya? Iya, Pak. Oke, berarti Ya, oke, Pak. F aksen 10 derajat. Berarti ketemunya berapa? 3 cos 30 ya? Dikurangi 3 sin 30. Atau kalau mau pingin mudah, ambil 30 daerah 2. Kan cos 90 sama dengan 0 ya. Kalau yang ini nanti akan ada kesulitan di sini. Nah, ini nanti 3 kali setengah akar 2 akar 3 ya, dikurangi 3 kali setengah. Nah, ini positif apa negatif? Positif ya. Kalau semisal ini nggak enak, bisa gunakan titik uji 30. X-nya 30 derajat. Daerah 2 ya. Sehingga F aksen 30 derajat sama dengan berapa? 3 cos 90 dikurangi 3 sin 90. 3 kali 0 dikurangi 3 kali 1 ya, berarti sama dengan min 3 negatif. Nah, daerah 2 negatif, daerah 1 positif. Oke. Nah, yang minimum itu gimana? Min plus kan minimum itu. Turun sampai stasiun berhenti, habis itu naik kan minimum ya. Oke. X minimum sudah kita dapat. X minimum atau stasiun minimum sama dengan 75 derajat. Oke. Sekarang Y minimum kita cari. Y minimum sama dengan F75. Oke, F75 dimasukkan ke persamaan awal ya. Berarti sama dengan berapa ini? Sin 75 kali 3 berapa? 225, Pak. 225 ya. Ditambah cos 225 ya. 225 itu kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kan ya. Berarti kan sama dengan ini kan dengan 180 tambah 45 ya. Berarti min setengah akar 2 ditambah min setengah akar 2. Karena kuadran 3 yang positif hanya tangan ya. Berarti sama dengan berapa ini? Min akar 2. Akar 2. Ya, berarti titik minimumnya berapa? 75, min akar 2. Ini adalah titik minimum. Untuk nyari Y-nya itu berarti bukan dari turunannya, Pak. Bukan tapi dari FS-nya. Iya. awal. Iya. Benar sekali Ezra. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Paham. Paham. Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Paham. Sudah cukup sesi malam ini?
Atau mau ditambah latihan soal lagi? Atau pengen mengerjakan soal nomor berapa? Sudah ya, aman ya? Pak, saya mau tanya. Iya. Itu soal PAS nomor 28. PAS nomor 28. Oke. PAS halaman nomor 28. Oke. Coba yang lain juga membuka. Ya. Ini sih Pak Bambang. Iya. Pak, kalau misalkan saya punya soal sendiri gitu, bisa ya Pak? Bisa. Atau dari BPS, Pak? Bisa. Oh iya. Nah, Oke Pak. Sini ya Pak. iya habis ini Makasih, oke. PAS nomor 28 berarti nilai minimum itu ya. Halaman 71 ya. Iya, Pak. Mhm. Oke. Iya. PAS 28 halaman 71 ya. Yang lain coba dicermati itu. Yang dicari adalah nilai minimum. Ya. Fx sama dengan, belum ganti ya layarnya. Belum Pak, belum. Cek sebentar. Sabar sebentar. Oke, sudah muncul ya. Tentukan nilai minimum fungsi fx sama dengan sin 2x min cos 2x pada interval 0 lebih kecil x lebih kecil dari pi. Share screen-nya masih delay ya. Gimana, sudah sampai share screen saya?
Halo? Oh, saya keluar ya. Halo? Share screen saya muncul enggak? Halo nak, share screen-nya Pak Bambang putus apa ada? Keluar ya? Nggak ada. Belum muncul, Pak. Coba. Keluar ya? Belum muncul, Pak. Nggak ada, Pak. Cek sebentar. Untuk soal yang ditanyakan, yang soalnya sendiri, tolong dikirim ke grup WA ya. Siapa tadi yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, dikirim ke grup WA ya. Iya, Pak. Siap. Gimana, apakah sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Oke, ini yang ditanya nilai minimum ya. Oke. Baik, kita cari apa? Stasioner ya. Stasioner berarti F aksen X sama dengan 0 ya. Oke, berarti apa itu turunannya? 2 cos 2x plus 2 sin 2x kan gitu ya, sama dengan 0 ya. Ya, sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini dibagi berapa? Dibagi 2 cos 2x. Loh Pak, kok lagi-lagi dibagi cos? Ya, karena Pak Bambang lebih familiar dengan tangan ya. 1 plus tangan 2x sama dengan 0 ya. Berarti tangan 2x sama dengan negatif 1 ya. Halo? Sudah aman? Halo, iya Pak. Ya. Oke. Man. Tangan sama dengan min 1 ini tangan berapa sih? Berarti kan adanya di kuadran 2 dan di kuadran 4. Iya. Sama dengan tangan pi dikurangi pi per 4 berarti berapa? 3 pi per 4 ya. Plus kpi gitu kan ya. Oke, sampai sini aman? Aman tidak? Aman ya. Oke. Berarti 2x-nya sama dengan 3pi per 4 ditambah kpi. Berarti x-nya sama dengan 3pi per 8 plus kpi per 2.
Berarti X-nya anggotanya siapa aja? Tiga pi per 8 dan 3 pi per 8 ditambah pi per 2 berarti sama dengan berapa? 7 pi per 8 ya. Oke, sudah? Aman tidak? Kalau Aman. aman ya. Kalau tidak aman diubah ke sudut aja. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180 ya. Pak, Hmm? itu yang dari tan 2x sama dengan min 1 sama dengan tan 3 pi per 4 plus k kali pi itu bisa dilihat dari mana ya, Pak? Sekarang tangan berapa sama dengan 1? 45. Pi per 4 toh ya? Iya. Iya. Ya sudah, di kuadran 2 berarti supaya min 1 kan harus di kuadran 2. Kuadran 2 berarti apa? Tangan pi dikurangi pi per 4 toh. Atau sama dengan tangan 3 pi per 4 ya. Gimana? Iya, Pak. Oke ya. Lalu periodenya tangan pi atau 180. Sudah itu aja. Sudah aman? Aman, Pak, aman. Aman. Pak. Oke. Nah, setelah itu kan kita gambar ya garis bilangannya ya. 0 pi 3 pi per 8 7 pi per 8. Kita mau pakai uji, ini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Oke, kita mau ambil X berapa? Yang sekiranya mudah untuk menentukan di turunan ini. 2X ya, 2X. Nah, 2X di sini. Pi per 4 kan daerah 1 ya? Iya, Pak. Bener? Daerah 1 ya? Setuju ya? Benar, Pak. Bener? Bener ya? Halo pi Ya, per Pak. 4 atau 45 daerah 1 ya? Oke. F Iya, Pak. aksen pi per 4 atau 45 berarti sama dengan 2 cos pi per 2 ditambah 2 sin pi per 2 kan gitu ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2. Positif ya. Ini daerah 1, positif, negatif, positif. Mau cari minimum. Minimum berarti daerah mana? Stasionernya berapa? 7 pi per 8 ya? Min 8. 7 pi per 8. Karena di sini cuma suruh nyari nilai, berarti yang Y yang dicari. Y minimum berarti sama dengan F 7 pi per 8. Berarti sama dengan berapa? Masuk ke Fx yang atas ya. Berarti apa? Sin 7 pi per 4 karena dikali 2 ya, dikurangi cos 7 pi per 4. Oke, 7 pi per 4 itu di kuadran berapa? 3. Kuadran 3 ya. Berarti negatif ya.
kuadran 4 apa kuadran 3? 4. Kuadran 4, berarti sinus saja yang negatif ya. Berarti negatif setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Berarti sama dengan berapa? Negatif akar 2. Jadi nilai minimumnya adalah negatif akar 2. Jawabannya adalah D. Gimana? Iya Pak, paham Pak. Paham, oke. Lydia tadi sudah kirim soal ke grup. Sudah, Pak. Oke. Yang ini sudah diamankan kan ya? Saya lanjut ya. Oke, ini pertanyaannya Lydia. Diketahui fx sama dengan akar 3 cos x min sin x. Tentukan nilai maksimum dan minimum ya. Berarti cari nilai maksimum minimum. Interval pengamatan 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari sama dengan 2pi kan gitu ya. Oke, cari maksimum minimum ya. Oke. Berarti cari apa ini? Stasioner tetap sama. Stasioner. Berarti f aksen x sama dengan 0. Yuk turunannya berarti apa? Min akar 3 sin x min cos x sama dengan 0. Sudah jelas ya? Aman? Aman ya? Oke. Yang ini saya bagi berapa? Nah, yang ini saya bagi negatif akar 3 cos x. Oke. Jadi di sini nanti jadinya tan x plus 1/akar 3 kan gitu ya, sama dengan 0. Yuk, aman apa tidak aman? Aman. Aman ya. Aman, Pak. Oke, dengan kata lain tangen x ini sama dengan negatif 1/3 akar 3. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tangen x sama dengan 1/3 akar 3. Berarti x sama dengan berapa? Kuadran 1. 30 derajat ya, atau pi per 6 ya. Gimana, aman? Aman ya. Berarti yang di sini sama dengan ini di kuadran 2, berarti sama dengan tangen pi dikurangi pi per 6 berarti 5pi per 6 ya. Plus k pi. Oke, berarti x-nya ini sama dengan 5pi per 6 plus kpi. Oke, x-nya anggotanya siapa saja? Berarti 5pi per 6. Ketika k1 berarti sama dengan berapa? 11pi per 6 ya. Gimana? Aman sampai di sini? Aman. Aman ya, oke. Kalau sudah aman, yuk digambar garis bilangannya.
ya 0, bukan stasioner. 2pi juga bukan stasioner, berarti boleh diarsir ya. Terus stasionernya 5pi per 6 dan 11pi per 6. Oke, ada daerah 1, ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Oke, kita mau uji X sama dengan berapa? Supaya mudahkan X, berarti ambil aja pi per 2 ya. Gimana? Iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Daerah berapa pi per 2 ini? Iya, boleh, Pak. Daerah berapa? Daerah 1. Daerah 1 ya. Oke, F aksen pi per 2 berarti sama dengan min akar 3 dikalikan sin pi per 2. Oke, min cos pi per 2 berarti sama dengan berapa? Min akar 3 kali 1 dikurangi 0 sama dengan min akar 3, berarti negatif ya. Iya, Pak. Oke, berarti daerah 1 negatif, positif, negatif. Oke. Oke ya. Berarti 5pi per 6 itu minimum ya. Benar? Benar. X sama dengan 5pi per 6 itu stasioner minimum. Minimum berarti F 5pi per 6 ini adalah Y minimum. Sama dengan berapa? Akar 3 cos 5pi per 6 dikurangi sin 5pi per 6 sama dengan berapa? 5pi per 6 kuadran berapa? Kuadran 2 ya. 2, Pak. 2 berarti kosinus negatif ya. Akar 3 dikalikan min setengah akar 3 dikurangi sin 5pi per 3. Sin 5pi per 6 di kuadran 2 sinus positif, berarti hasilnya setengah ya. Aman? Halo? Aman atau tidak aman? Aman atau tidak aman? Ini untuk uji titiknya itu pakai yang turunan ya. Oh iya, uji titik itu untuk turunan. Oh, kalau baru buat nyari yang nilai. Nilai pakai yang fungsi awal. Sudah? Berarti hasilnya berapa ini? Akar 3 kali setengah akar 3 kan berarti min 3 per 2 ya. Dikurangi setengah berarti sama dengan min 2. Berarti nilai minimumnya min 2. Oke, sedangkan X sama dengan 11pi per 6 ini adalah stasioner maksimum. Oke, F 11pi per 6 sama dengan Y max.
Berarti sama dengan akar 3 cos 11 pi per 6 dikurangi sin 11 pi per 6. Berarti sama dengan berapa? Kuadran berapa 11 pi per 6? Kuadran 4 ya. Iya, Pak. Berarti kosinus positif, sinus negatif. Akar 3 dikalikan setengah akar 3 dikurangi negatif setengah. Berarti sama dengan berapa ini? 3/2 ditambah setengah sama dengan 2. Ini adalah nilai maksimum. Sudah selesai nilai maksimum, nilai minimum. Gimana Lydia? Kalau ditanya Bentar Pak, delay Pak. Duh, delay ta? Ya iya macet Pak. Iya Pak, macet Pak. Nah udah Pak, udah Pak. Lah kalau titiknya berarti 5 pi per 6, min 2. Kalau yang di sini titiknya 11 pi per 6, 2. Yang atas titik minimum, yang bawah titik maksimum. Gimana, sudah mantap ya? Besok ulangan ya. Bismillah, Pak. Bismillah, mantap ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah cukup. Yuk yang lain bagaimana? Pak itu boleh di scroll ke bawah bentar Pak, saya belum sempat nge-screenshot aja. Ini Oke, sampun Pak, terima kasih Pak. ya. Sudah yakin tidak ada pertanyaan? Sudah ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena sudah pukul 9 juga. Hah? Ada pertanyaan? Tidak. Loh, gak apa-apa. Kalau mau ada pertanyaan, kalau temennya mau sudah capek, mau meninggalkan tempat juga enggak apa-apa. Pak Bambang lebih seneng capek daripada nanti nilainya banyak yang remedi. Yakin sudah tidak ada pertanyaan? Yakin, Pak. Yakin, ya sudah. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ya. Semoga apa yang kita usahakan malam hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya, sehingga besok ulangan PH 4 bisa berjalan dengan sangat baik, ya, dengan nilai yang memuaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama.